Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Untuk kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal PTS untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester kedua. Seperti biasa, jumlah soal 25, 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel ini ya, agar terus bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Baiklah, mari kita mulai. Soal nomor 1. Salah satu ekosistem yang meliputi makhluk hidup disebut A. Biotik, B. Abiotik, C. Komunitas, D. Ekosistem. Jawabannya adalah A ya. Salah satu ekosistem yang meliputi makhluk hidup disebut biotik. Nomor 2. Beberapa pilihan di bawah ini yang termasuk ke dalam komponen abiotik yaitu A. Air, batu, udara, tanah, B. Air, ulat, burung, udara, C. Batu, danau, semut, belalang, D. Tanah, udara, air, semut. Ya, jawabannya adalah komponen abiotik, berarti yang A ya. Air, batu, udara, tanah. Komponen abiotik, komponen yang tidak ada unsur makhluk hidupnya. Baik, kemudian soal nomor 3. Salah satu tempat yang digunakan makhluk hidup dalam menjalankan hidupnya secara normal disebut ekosistem, habitat, produsen, komunitas. Ya, jawabannya adalah habitat ya, yang B. Kemudian nomor 4. Interaksi yang terjadi di antara pohon durian dengan benalu ya, durian dengan benalu merupakan bentuk dari peristiwa A. Mutualisme, B. Parasitisme, C. Komensialisme, dan D. Rantai makanan. Jawabannya adalah B ya, parasitisme, karena ada benalu di sini, merugikan. Kemudian soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan penyusun ekosistem yaitu A. Karnivora, herbivora, dan omnivora, B. Individu, populasi, komunitas, C. Bioma, atmosfer, biosfer, D. Produsen, dekomposer, dan konsumen. Jawabannya adalah penyusun ekosistem yaitu B ya, individu, populasi, dan komunitas. Lanjut ke soal nomor 6. Peristiwa makan dan dimakan dengan satu urutan tertentu dengan suatu urutan tertentu di dalam sebuah ekosistem dinamakan A. Jaring-jaring makanan, B. Piramida makanan, C. Rantai makanan, D. Simbiosis. Jawabannya adalah yang C ya, rantai makanan. Oke, kemudian nomor 7. Kelompok hewan kecil yang memakan zooplankton dalam sebuah ekosistem perairan bertindak sebagai A. Produsen, B. Konsumen tingkat 1, C. Konsumen tingkat 2, D. Konsumen tingkat 3. Ya, jawabannya adalah hewan kecil yang memakan zooplankton. Berarti dia posisinya sebagai konsumen tingkat 1, B ya. Kemudian soal nomor 8. Berikut ini yang menjadi salah satu sumber dari mata air yang bisa dikonsumsi manusia yaitu air hujan, air sungai, air pegunungan, air mengalir. Jawabannya adalah yang C ya, air pegunungan. Oke. Kemudian soal nomor 9. Salah satu hal yang bisa menyebabkan pencemaran udara yaitu polutan, air mengalir, angin, tanah. Ya, nomor 9 yang menyebabkan pencemaran udara adalah yang A ya, polutan. Oke. Kemudian soal nomor 10. Pada dasarnya rumah kaca dapat menyebabkan tercemarnya sebuah lingkungan. Salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu
A. Lingkungan menjadi lebih bersih. B. Suhu udara lebih dingin. C. Menyebabkan naiknya karbon dioksida. D. Terjadinya radiasi yang membahayakan kulit hewan. Rumah kaca ya. Jawabannya adalah yang C ya, menyebabkan naiknya karbon dioksida. Lanjut, nomor 11. Fungsi adanya lapisan ozon bumi yaitu titik-titik. A. Munculnya bintang jatuh. B. Perlindungan terhadap makhluk hidup dan ekosistem yang ada di bumi. C. Menjaga bumi dari serangan gerhana bulan. D. Proses berputarnya bumi. Ya. Fungsi lapisan ozon yaitu jawabannya adalah B ya, perlindungan terhadap makhluk hidup dan ekosistem yang ada di bumi. Soal nomor 12. Di bawah ini yang termasuk limbah pertanian yang dapat menyebabkan adanya pencemaran lingkungan biasa disebut dengan titik-titik. Sampah, pestisida, deterjen, sabun mandi. Jawabannya adalah yang B ya, pestisida. Oke, nomor 13. Jenis tanaman yang bisa dijadikan sebagai indikator di dalam pencemaran air ialah A. Bunga mawar. B. Bunga tulip. C. Tanaman singkong. D. Enceng gondok. Jawabannya adalah D. Enceng gondok. Kemudian nomor 14. Dampak buruk yang disebabkan adanya penumpukan DDT pada hewan burung yaitu titik-titik. Kematian, organ tubuh tidak berfungsi secara normal, hewan menjadi mabuk, kemandulan. Ya, jawabannya adalah yang D ya, kemandulan. Nomor 15. Pada dasarnya, limbah sampah dengan bahan dasar plastik akan menyebabkan pencemaran tanah. Hal ini disebabkan karena titik-titik. A. Limbah plastik menjadi semakin menumpuk. B. Sukar untuk dibakar. C. Mengganggu kesuburan tanah. D. Membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terurai. Ya, plastik ya. Oke, jawabannya adalah yang D ya, membutuhkan waktu lama untuk terurai. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas merupakan bagian dari sel titik-titik. Hewan, tumbuhan, manusia, burung. Jawabannya adalah yang B ya, sel tumbuhan. Kita lihat di sini ada kloroplas. Ini hanya dimiliki oleh tumbuhan. Baik, lanjut. Soal nomor 17. Selaput tipis dengan bentuknya yang elastis terletak pada bagian luar sel dengan fungsinya untuk membatasi sel dengan lingkungan luar serta membatasi antar sel disebut dengan titik-titik. A. Membran sel. B. Plasma sel. C. Dinding sel. D. Sitoplasma. Jawabannya adalah yang A ya, membran sel pada bagian luar ya, bagian luar sel membran. Oke, lanjut nomor 18. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas pada nomor 5 mempunyai fungsi untuk titik-titik. Nomor 5 yang ini ya. Oke. A. Mengangkut hasil fotosintesis yang telah diproses pada daun yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. B. Mengangkut air dan mineral mulai dari akar hingga menuju daun. C. Melindungi bagian dalam tumbuhan. D. Menjaga kerusakan permukaan tumbuhan. Jawabannya adalah ya, nomor 5. Ini fungsinya adalah untuk B ya, mengangkut air dan mineral mulai dari akar menuju ke daun. Nomor 19. Salah satu organel sel yang mempunyai fungsi untuk transport dan sintesis protein yaitu mitokondria, inti sel, badan Golgi, RE halus.
Jawabannya adalah yang D ya, Re halus. Oke, kemudian nomor 20. Organel sel yang menjadi salah satu tempat terjadinya respirasi pada sel tumbuhan maupun hewan untuk bisa menghasilkan banyak energi yang dibutuhkan oleh sel adalah titik-titik. Tempat terjadinya respirasi. A. Ribosom, B. Lisosom, C. Mitokondria, D. Retikulum endoplasma. Jawabannya adalah yang C ya, mitokondria. Nomor 1 soal uraian. Bagaimana urutan yang tepat dalam terbentuknya sebuah organisme? Ya, urutannya adalah, kita jawab, organisme terbentuk dengan dimulai dari unit terkecil yang dinamakan sel ya, sehingga pada akhirnya sampai terbentuk organisme. Urutannya dimulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Baik, berikutnya soal nomor 2. Jelaskan perbedaan sel prokariotik dengan sel eukariotik dan contoh organismenya. Ya, kita jawab. Ya. Sel prokariotik adalah sel yang tidak mempunyai membran inti. Tidak. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Nah, contoh organisme prokariotik adalah bakteri dan ganggang biru. Sedangkan contoh organisme yang memiliki sel eukariotik adalah tumbuhan dan hewan. Soal nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sel. Oke, jawabannya, sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel merupakan komponen yang paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan pengertian ekosistem secara singkat. Ya, jawabannya, ekosistem merupakan sistem ekologis yang muncul dari hubungan yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga dapat digambarkan sebagai seperangkat aturan komprehensif antara semua elemen lingkungan yang saling mempengaruhi. Baik, kemudian soal nomor 5. Soal terakhir. Bagaimana cara mencegah pencemaran air? Jawabannya, mencegah pencemaran air dapat dilakukan diantaranya dengan cara pertama, tidak membuang sampah atau limbah produksi ke sungai atau sumber air lainnya. Yang kedua, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang ketiga, tidak membuang bahan kimia ke dalam air. Yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang keenam, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Nah, inilah cara-cara mencegah pencemaran air. Nah, demikian teman-teman semua latihan kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.